Baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian, fitnah yang sangat keji kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam himpunan alumni santri Lirboyo atau Himasal Jabodetabek dan Jawa Barat mendesak DPR RI menegakkan keadilan bagi dunia pendidikan pesantren. Desakan itu disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan DPR perwakilan Trans 7, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, dan Kementerian Komunikasi Parlemen pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Ketua Himas Jabodetabek Kiai Haji Agus Salim mengatakan kedatangan pihaknya merupakan bentuk kepedulian terhadap marwah pesantren yang dinilai tercoreng akibat tayangan expose uncensored di Trans 7. Kami menuntut keadilan yang seadil-adilnya untuk dunia pendidikan pesantren, ujar Kiai Haji Agus Salim. Ketua Himasal Jawa Barat Ubaidillah Haris menambahkan pihaknya meminta DPR dan KPI memeriksa tayangan tersebut secara menyeluruh, termasuk proses produksi, naskah hingga penyutingan yang berpotensi melecehkan lembaga keagamaan. Himasal juga mendorong KPI menyusun pedoman perilaku penyiaran dan peninjauan ulang regulasi siaran agar memberi perlindungan terhadap pesantren dan simbol keagamaan. Selain itu, meminta peningkatan literasi keagamaan di industri media. Himasal juga mendesak agar program expose uncensored dihentikan sepenuhnya. Menurut mereka, langkah tegas ini penting untuk memastikan ruang publik tetap menghormati nilai-nilai keagamaan dan beragaman bangsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Jangan lupa mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like agar channel ini bisa berkembang, saudara-saudara. Bagi yang sudah memberikan dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kami perwakilan dari salah satu Himasal yang kebenaran boleh dikatakan tuan rumah, tapi tuan rumah yang sangat, ya bagaimana keadaan yang dilihat, bahwa pondok pesantren adalah pondok yang paling banyak jasa, kalau dia boleh tahu, itu di Indonesia ini. Sebelum kemerdekaan, pesantren itu sudah ada. Terus dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak kami di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian, fitnah yang sangat keji kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo.
Saya beserta rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu. Santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai, tapi ini sudah di luar batas. Bukan kiai kami suruh demo, bukan. Tapi bagaimana tanggung jawab negara kepada pesantren yang telah di situ lebih dulu sebelum negara Indonesia ini ada. Jadi kedatangan kami sekali lagi ini menuntut dengan seadil-adilnya untuk dunia pendidikan yang namanya pesantren, yang kami diajarkan adab oleh guru kami. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ketika di Betawi dulu tahun 70-an, kita itu kalau ngaji biasa ngisi kolom. Kolomnya itu ada seruangan begini, pakai senggot. Nggak ada itu budak. Kita nyari empanan kambing. Itu Senayan ini tempat saya nyari empanan dulu, nyari daun nangka. Nggak ada kita namanya diperbudak atau diinikan oleh guru kita, karena kita yang butuh kepada guru kita. Tapi sekarang kenyataannya mau dibawa kemana negara ini kalau sudah tidak ada pesantren? Karena pesantrenlah yang mengajarkan adab dan budi pekerti, yang bisa anak mengerti hormat kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, hormat kepada yang tua. Kalau sudah tidak pada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia ini mau bagaimana ke depan. Karena adab, akhlak sudah kita lihat, terlebih-lebih kita di Jakarta, Pak. Pernyataan sikap pertama ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. 1. Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose, termasuk naskah, riset lapangan, serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan, di dalamnya adalah pondok pesantren. 3. KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama, dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren. Yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus, menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultatif publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program Expose, dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf, muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital, KOMDI. 1. Himasal mendesak KOMDI melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten Expose
dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua, Komdigi RI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, Komdigi RI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta Komdigi RI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong Komdigi RI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation, satu, Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi kepada publik, khusus komunitas pondok pesantren secara umum dan Lirboyo secara khusus, yang datang dari pribadi pemilik yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat informasi terakhir bahwa Pak Khairul Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah, moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal. Trans 7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten yang berkaitan dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal atau wisdom. Kemudian yang terakhir, penutup, komitmen Himasal untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik. Kemudian yang kedua, Himasal berkomitmen menumbuhkan jalur moral, edukatif, dan hukum yang santun. Himasal tidak akan terprovokasi oleh sentimen publik, tetapi tetap fokus memperjuangkan keadilan dan kehormatan lembaga pondok pesantren. Kemudian terakhir, pesantren adalah sumber pencerahan, penjaga moral bangsa, mengajak seluruh pihak, pemerintah, media, masyarakat untuk bersama-sama memulihkan marwah pesantren serta memperkuat literasi media keagamaan di Indonesia. Barangkali itulah tambahan dari Himasal Jawa Barat untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Terima kasih. Bapak Ibu, dari tuntutan Himasal yang tadi disampaikan, kemudian juga hasil dari masukan anggota dan tanggapan dari Trans 7 dari Komdigi sekaligus dari KPI, pada tanggal 16 Oktober kita ambil kesimpulan catatan rapat pada hari ini adalah sebagai berikut.
Kesimpulan dengan pertemuan audiensi Wakil Ketua DPR RI Korkesa dengan seluruh anggota perwakilan di Komisi 1, Komisi 8, dan Komisi 10 yang membidangi pendidikan, beserta Dirjen Komunikasi Publik, Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian dan Trans 7 pada Kamis 16 Oktober 2025 mengambil catatan kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Komisi Penyiaran Indonesia terkait permasalahan yang terjadi pada Trans 7 untuk tayangan tentang Pondok Pesantren Lirboyo dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran ekspos uncensored Trans 7, bahkan tadi bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu. Kemudian yang kedua, DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit, mengevaluasi izin hak siar dari Trans 7 seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 3, Komdigi, KPI, dan seluruh pemerintah juga harus hadir merespon reaksi masyarakat terhadap tayangan Trans 7 dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil audit tadi antara Komdigi dengan KPI. Untuk itu kepada pihak di Komdigi dan KPI sekaligus dari Trans 7, itu yang tadi disampaikan oleh Komdigi, sampaikan oleh KPI, ya, dan juga tadi klarifikasi sudah disampaikan oleh Trans 7, termasuk tuntutan-tuntutan tadi, termasuk terkait owner daripada Transkopnya dan lain sebagainya. Semoga menjadi catatan-catatan pertemuan ini, tiada lain adalah sebagai catatan bukan hanya Trans 7, semua yang masuk dalam ruang publik kita kedepankan kemajemukan dan corak warna heterogenisme Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Republik kita ini.